Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naga Abista Kuncoro, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu program saya, yaitu edukasi dasar mengenai investasi pasar saham. Nah, edukasi ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah pengenalan dasar terhadap saham, dan yang bagian kedua itu nanti adalah strategi investasi saham dan cara memvaluasi saham. Nah, program ini adalah program yang dibuat untuk KKN periode 4, YO 298, subunit 2 daerah Keragilan Singoedan. Oke. Mungkin untuk memulai pengenalan ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengenalan dasar dari saham. Jadi, saham itu apa sih? Jadi, saham itu adalah sebuah surat kepemilikan atas sebuah dari perusahaan. Nah, perusahaan itu jadi bisa menawarkan kepemilikannya kepada publik melalui metode yang namanya IPO atau Initial Public Offering, dan itu nanti mereka menawarkannya ke bursa saham Indonesia, dan dari situ nanti investor retail bisa masuk. Dan jadi memiliki saham itu berarti mendapatkan kepemilikan atas bagian dari perusahaan atau bisnis. Nah, dari kepemilikan saham itu juga kita bisa dapat sebagian dari keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Itu namanya adalah dividen. Nah, jadi kalau mau beli saham itu di mana sih belinya? Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering muncul juga bagi orang yang sebelumnya belum mengenal dunia pasar saham. Nah, jadi saham itu diperdagangkan secara publik melalui namanya perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas di Indonesia itu ada banyak banget, dan selama itu diawasi langsung oleh OJK, itu perusahaannya bisa dipercaya karena memang diawasi langsung dan dijamin oleh OJK. Nah, kalau misalnya buat transaksi saham itu bisa dilakukan di jam buka pasar, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali tanggal merah di jam 9 sampai jam 3 dengan istirahat ada di tengah-tengahnya. Nah, kalau mungkin berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya, kalau misalnya ini ada beberapa list yang saya tampilkan dari perusahaan sekuritas yang bisa digunakan. Semuanya bagus dan diawasi oleh OJK, kembali lagi. Nah, tapi yang berbeda tuh jadi masing-masing perusahaan sekuritas ini ada minimum depositnya. Jadi kayak jumlah uang yang perlu dikeluarkan untuk membuka rekening itu jumlahnya beda-beda. Nah, kalau misalnya ingin memulai dengan atau mencoba-coba dengan modal yang masih rendah, itu bisa menggunakan Indo Premier atau Philip Sekuritas. Kalau di Philip itu minimum depositnya 100.000, di Indo Premier itu minimum depositnya tidak ada. Jadi kalau misalnya beli saham dari perusahaan sekuritas ini, itu kita membeli saham dari pemilik saham yang lama atau investor lama kepada untuk kita gitu. Jadi kita beli saham yang sebelumnya dimiliki orang lain yang mereka jual. Nah, terus saham perusahaan apa aja sih yang bisa dibeli? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Bursa Saham Indonesia atau BI, itu ada lebih dari 700 perusahaan dan 9 sektor. Sektor-sektor itu ada sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti real estate, infrastruktur, keuangan, dan perdagangan jasa dan investasi. Nah, dari masing subsektor ini juga nanti ada subsektornya lagi. Nah, ini mungkin contoh beberapa perusahaan. Ini hanya sebagian dari 700 lebih perusahaan yang terlist di Bursa Efek Indonesia. Mungkin ada banyak dari sini yang mungkin kalian ketahui dan mungkin produknya juga kita gunakan sehari-hari. Gitu. Nah, terus mungkin ini pertanyaan besarnya nih. Pertama, bagaimana cara kita untung dari saham? Dan pertanyaan selanjutnya mungkin nanti ada bagaimana cara kita rugi dari saham yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi cara kita untung dari saham itu umumnya ada dua, yaitu pertama ada namanya capital gain atau capital appreciation, dan dua itu namanya dividen. Nah, kalau capital gain itu berarti katakanlah Anda membeli di suatu harga dan Anda bisa menjualnya di harga yang lebih tinggi. Itu mungkin bisa karena Anda membeli di harga yang murah, atau itu bisa juga karena perusahaan yang Anda beli itu secara performa tumbuh. Jadi harganya juga mengikuti pertumbuhan dari performa perusahaan. Nah, tapi kalau misalnya dari capital gain ini, berarti Anda mendapatkan keuntungan ini setelah Anda melepas kepemilikan saham atau menjual saham. Nah, lalu ada juga namanya dividend payment. Dividend payment itu adalah sebagian dari keuntungan perusahaan yang mereka bagikan kepada pemilik saham. Nah, tiap-tiap perusahaan itu punya rasionya masing-masing, berapa persen dari keuntungan mereka yang mereka bagikan ke saham. Nah, dan data itu bisa Anda cari. Dan mungkin kalau misalnya Anda ingin mengincar perusahaan yang membagikan dividen dengan jumlah besar, itu juga bisa Anda cari datanya. Dan tapi perlu diingat juga,
tidak semua perusahaan akan membagikan dividen. Gitu. Jadi itu sebuah data yang perlu. Nah, tapi mungkin yang menarik dari dividen payment ini adalah Anda akan mendapatkan keuntungan atau cash flow yang stabil bisa relatif stabil setiap tahunnya, karena tanpa menjual saham ini pun Anda bisa mendapatkan keuntungan atau pemasukan. Nah, lalu selanjutnya gimana saya bisa rugi dari investasi saham? Nah, pertama itu capital loss, atau itu kebalikan juga dari capital gain, yaitu di mana Anda terpaksa atau tidak terpaksa menjual saham Anda di harga yang lebih rendah. Itu mungkin berarti bisa dikarenakan Anda membeli saham di harga yang terlalu mahal, atau perusahaan yang Anda beli sahamnya itu secara performa turun dan harga sahamnya mengikuti. Nah, lalu juga ada namanya liquidity risk, itu di mana perusahaan yang Anda investasikan itu bangkrut. Namun ini resiko yang sebenarnya sangat-sangat dapat dihindari. Caranya dengan sangat mudah, yaitu Anda berinvestasi di perusahaan yang memang sudah memiliki kapitalisasi pasar yang besar, misalnya seperti Telkom atau BRI atau BCA. Itu mungkin perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu, resiko dia untuk bangkrut itu sangat-sangat kecil. Dan ini juga Anda bisa mengetahuinya buat resiko bangkrutnya itu melihat dari hutang perusahaan. Jadi perusahaan yang hutangnya tinggi itu mungkin memiliki resiko bangkrut yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang hutangnya rendah. Nah, terus apa sih keuntungan dari investasi saham, atau kenapa kita harus investasi saham? Nah, pertama itu mungkin ini juga jelas, yaitu sumber passive income, atau orang sering menyebutnya uang bekerja sendiri untuk Anda. Nah, ini untuk sebagai contoh, misalkan Anda membeli 100 lot saham BRI di 2004, itu mungkin sekitar 16 tahun yang lalu. Jadi di 2004 itu saham BRI per lembarnya itu harganya 1.438. Yaitu jika berarti kalau Anda beli 100 lot itu Anda mengeluarkan uang sebesar 14.380. Nah, terus mungkin pertanyaan ada, berapa sih investasi yang saya punya di 100 lot itu di tahun 2020? Nah, jadi jika Anda menginvestasikan kembali dividen yang Anda dapatkan, yang berarti misal Anda dapat dividen itu Anda belikan kembali saham BRI, nilai investasi Anda di tahun 2020 itu adalah 405 juta rupiah. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa seiring waktu dan saham itu bekerja sendiri, dan kepemilikan uang yang Anda miliki di saham itu bertambah sendiri. Nah, beda kalau misalnya Anda cuma misalnya nabung di bank, itu uang Anda akan tetap segitu-segitu aja. Namun kalau misalnya Anda investasikan, uang Anda itu bisa bertumbuh secara eksponensial. Gitu. Nah, terus keuntungan kedua itu adalah mengalahkan inflasi. Mungkin seperti yang Anda tahu, tiap tahunnya itu ada inflasi mata uang, yang mana berarti nilai mata uang itu turun setiap tahun. Jadi misalnya 100.000 di tahun 2018 itu nilainya lebih tinggi dibanding 100.000 di tahun 2020. Nah, jadi kalau misalnya Anda cuma mendiamkan uang Anda saja, nilai uang Anda itu bisa turun seiring waktu. Namun kalau Anda investasi, nilai karena uang Anda bertumbuh nilainya, jadi Anda bisa mengalahkan inflasi. Nah, terus keuntungan nomor 3 itu saham bisa menjadi investasi yang berpotensial menghasilkan return tertinggi. Kalau misalnya mungkin investasi lain yang sering dilirik itu ada misalnya deposito atau emas. Deposito itu returnnya itu rata-rata sekitar 3-4% per tahun. Emas itu sedikit lebih tinggi, returnnya 5-6%. Namun ini persenan ini masih dekat dengan rata-rata inflasi. Jadi sebenarnya pertumbuhan nilainya tidak terlalu tinggi juga. Namun kalau di pasar saham, itu return tahunannya itu rata-rata sekitar 12%. Tapi ini nilainya bisa sangat fluktuatif, tergantung dengan saham apa yang Anda investasikan. Nah, jadi ini nilainya returnnya bisa jauh lebih tinggi dari ini, bisa 20%, 30%. Namun kalau misalnya Anda tidak menggunakan strategi yang tepat, atau Anda salah berinvestasi, ini returnnya juga bisa berkurang. Nah, lalu 4, yang ini mungkin juga komponen penting dari saham, itu adalah saham adalah sebuah investasi yang relatif liquid dan pergerakannya sangat transparan, yang berarti saham ini bisa dicairkan kapan saja selama itu dalam jam bursa. Jadi Anda bisa mencairkan saham Anda ke cash itu setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi
Dan itu sangat-sangat mudah dan prosesnya mungkin kurang dari 1 menit untuk mendapatkan uang Anda secara cash. Ini berbeda dengan investasi seperti misalnya properti atau misalnya emas atau deposito yang membutuhkan waktu ekstra untuk mencairkan atau misalnya menjual investasi Anda. Dan menariknya juga adalah data tentang pergerakan saham itu juga sangat transparan yang bisa diakses datanya kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Anda punya banyak bahan untuk mengevaluasi atau menilai memprediksi dalam tanda kutip memprediksi pergerakan saham. Oke, mungkin sekian dari introduksi tentang saham bagian pertama. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa menghubungi saya lewat kontak yang akan saya berikan di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau misalnya tertarik untuk mempelajari saham lebih lanjut, bisa juga nanti lihat di tutorial saya yang kedua. Terima kasih.